Capek sama diri sendiri? Mungkin kamu perlu berhenti sebentar, bukan menyerah. Pernahkah kamu merasa begitu lelah hingga segalanya terasa berat? Lelah bukan hanya karena pekerjaan atau tanggung jawab yang menumpuk, tetapi juga lelah pada diri sendiri. Pikiranmu terus-menerus mengkritik, tubuhmu terasa kaku, dan hatimu seolah kehilangan semangat. Jika saat ini kamu sedang merasakan hal itu, izinkan aku berkata satu hal penting, kamu tidak sendirian. Selamat datang di Audiobook Nova, sebuah ruang untuk menemukan kembali dirimu yang lebih kuat dan bijaksana. Di sini, kita akan bersama-sama menjelajahi cara-cara untuk bangkit dari rasa lelah yang menghimpit, memahami diri lebih dalam, dan menemukan kembali alasan untuk melanjutkan perjalanan hidupmu. Judul episode kali ini adalah, Capek sama diri sendiri? Mungkin kamu perlu berhenti sebentar, bukan menyerah. Kenapa kamu harus mendengarkan sampai akhir? Karena di balik setiap rasa lelah, ada pelajaran berharga yang bisa menjadi titik balik dalam hidupmu. Kami akan membahas 7 langkah penting untuk menghadapi kelelahan mental dan emosional, mulai dari cara memahami diri sendiri hingga bagaimana bangkit dengan energi baru. Setiap bagian dirancang untuk membantu kamu menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah lama mengganggu pikiranmu. Jadi, ambil napas dalam-dalam, duduk dengan nyaman, dan biarkan suara ini menemani perjalanan refleksimu. Bersama Nova Development Series, mari kita ubah rasa lelah menjadi langkah awal menuju transformasi besar dalam hidupmu. Dengarkan sampai habis, karena di penghujung cerita, kamu akan menemukan sesuatu yang mungkin belum pernah kamu sadari sebelumnya, bahwa berhenti sejenak bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Selamat mendengarkan, dan selamat menemukan versi dirimu yang paling bercahaya. Bagian pertama, mengenali kelelahan diri. Ada saat-saat dalam hidup ketika segalanya terasa berat. Rasa lelah yang menyelimuti tidak hanya berasal dari pekerjaan atau tugas-tugas yang menumpuk, tetapi juga dari dalam diri sendiri. Ada kalanya kita merasa seolah-olah kehilangan kendali atas pikiran dan emosi yang terus-menerus menghakimi diri sendiri. Ini adalah gejala kelelahan yang seringkali tidak disadari, namun perlu dihadapi dengan bijak. Kelelahan mental dan emosional bisa datang secara diam-diam. Awalnya mungkin hanya rasa bosan atau kurang antusias, namun lama-kelamaan hal itu berkembang menjadi beban yang terasa semakin berat. Jika kamu mulai merasa sulit untuk bangkit dari tempat tidur atau kehilangan minat pada hal-hal yang dulu kamu nikmati, ini adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta bantuan. Dengarkan sinyal ini karena mereka adalah cara tubuhmu berkomunikasi. Jangan pernah meremehkan pentingnya mendengarkan diri sendiri. Setiap orang memiliki batas dan tidak ada yang salah dengan merasa lelah. Bahkan orang-orang paling sukses pun pernah mengalami fase seperti ini. Kelelahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bagian alami dari perjalanan hidup yang penuh tekanan dan tantangan. Mengakui bahwa kamu merasa lelah adalah langkah pertama menuju pemulihan. Ketika kamu merasa capek sama diri sendiri, cobalah untuk tidak terlalu keras pada dirimu. Terkadang kita begitu terbiasa mengkritik diri sendiri, hingga lupa untuk memberikan penghargaan atas apa yang sudah dilakukan. Kita cenderung fokus pada kesalahan atau kekurangan tanpa menyadari betapa banyak hal baik yang telah kita capai. Berhenti sejenak untuk mengenali pencapaian-pencapaian kecil adalah cara yang efektif untuk mengurangi beban mental. Rasa lelah seringkali dipicu oleh ekspektasi yang terlalu tinggi, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Ketika kamu terus-menerus mengejar standar yang tidak realistis, kamu akan mudah merasa kewalahan. Cobalah untuk meninjau kembali standar yang kamu terapkan pada dirimu. Apakah mereka benar-benar sesuai dengan nilai-nilai dan prioritas hidupmu, ataukah mereka hanya beban tambahan yang tidak perlu? Penting untuk memahami bahwa kelelahan bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah panggilan untuk berhenti sejenak dan merenung. Momen seperti ini adalah kesempatan untuk memahami apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Banyak orang yang takut berhenti karena khawatir akan tertinggal, padahal justru dengan berhenti sejenak kamu bisa menemukan kembali arah yang lebih jelas.
Kelelahan juga bisa menjadi tanda bahwa kamu sedang kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Terkadang kita terlalu sibuk menjalani rutinitas, hingga lupa untuk merawat hubungan dengan diri kita sendiri. Kapan terakhir kali kamu meluangkan waktu untuk melakukan sesuatu yang benar-benar membuatmu bahagia tanpa disadari? Hal-hal kecil seperti ini bisa menjadi penyebab utama kelelahan. Jangan biarkan rasa lelah ini berlarut-larut tanpa solusi. Ambil langkah kecil untuk mengatasinya. Mulailah dengan hal-hal sederhana seperti tidur lebih awal, berbicara dengan teman dekat, atau sekadar berjalan-jalan di pagi hari. Langkah-langkah kecil ini bisa membantu mengurangi beban mental dan memberikan ruang untuk bernapas. Ingatlah bahwa kelelahan adalah bagian dari proses tumbuh dan berkembang. Tidak ada yang bisa terus berjalan tanpa henti. Semua orang butuh waktu untuk istirahat dan memulihkan diri. Jadi jika kamu merasa lelah sama diri sendiri, anggaplah ini sebagai momen untuk belajar lebih dalam tentang dirimu sendiri dan apa yang kamu butuhkan. Terakhir, jangan biarkan rasa lelah ini membuatmu meragukan kemampuanmu. Kamu telah melewati banyak hal sulit sebelumnya dan kamu masih bisa melakukannya lagi. Kelelahan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari perjalanan yang mengajarkanmu untuk lebih bijaksana dan penuh kasih sayang kepada dirimu sendiri. Bagian kedua, beda antara berhenti dan menyerah. Berhenti dan menyerah seringkali disalahartikan sebagai hal yang sama, padahal keduanya memiliki makna yang sangat berbeda. Menyerah berarti melepaskan segala usaha tanpa mencoba lagi, sedangkan berhenti sejenak adalah memberi diri waktu untuk bernapas dan memulihkan energi sebelum memutuskan untuk berhenti. Penting untuk memahami perbedaan ini agar kamu tidak salah langkah. Menyerah adalah tindakan yang biasanya didasari oleh rasa putus asa atau frustrasi yang mendalam. Ketika kamu menyerah, kamu memilih untuk tidak melanjutkan perjalanan yang sudah dimulai. Ini bukanlah pilihan yang bijak, karena biasanya keputusan ini diambil dalam kondisi emosional yang tidak stabil. Berbeda dengan menyerah, berhenti sejenak adalah langkah strategis untuk menghindari kelelahan yang berkepanjangan. Berhenti sejenak adalah cara untuk memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas dan merenung. Ini adalah momen untuk mengevaluasi kembali tujuan dan strategi yang sedang dijalankan. Tanpa berhenti sejenak, kamu mungkin akan terus berjalan tanpa arah yang jelas dan akhirnya kehabisan energi. Berhenti bukan berarti kamu gagal, melainkan kamu sedang mempersiapkan diri untuk melanjutkan perjalanan dengan lebih baik. Terkadang kita terlalu takut untuk berhenti karena khawatir akan dianggap lemah atau tidak kompeten, padahal sebaliknya, berhenti sejenak adalah tanda kebijaksanaan. Kamu menyadari bahwa tubuh dan pikiranmu memiliki batas, dan kamu memilih untuk mendengarkannya. Ini adalah langkah yang menunjukkan bahwa kamu peduli pada diri sendiri dan ingin menjaga keseimbangan dalam hidup. Berhenti sejenak juga memberikan kesempatan untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Ketika kamu terus-menerus bergerak tanpa henti, kamu mungkin kehilangan perspektif yang lebih luas. Dengan berhenti, kamu bisa melihat gambaran besar dan mengevaluasi apakah langkah yang sedang diambil sudah sesuai dengan tujuan awalmu. Banyak orang sukses yang pernah mengalami kelelahan dan memilih untuk berhenti sejenak. Mereka menggunakan waktu ini untuk merefleksikan perjalanan mereka dan menemukan cara baru untuk melanjutkan. Mereka tidak menyerah tetapi memilih untuk berhenti sejenak agar bisa bangkit dengan energi baru. Ini adalah pelajaran berharga bahwa berhenti bukanlah kekalahan, melainkan bagian dari strategi kesuksesan. Jika kamu merasa ragu untuk berhenti, ingatlah bahwa ini bukan tentang mundur, melainkan tentang memperbaiki diri. Ketika kamu berhenti sejenak, kamu memberi dirimu kesempatan untuk memperbaiki pola pikir dan strategi yang mungkin sudah tidak efektif lagi. Pula, tidak ada yang salah dengan mengambil langkah kecil untuk memastikan langkah besar berikutnya lebih kuat. Berhenti sejenak juga membantu kamu untuk lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Ketika kamu terlalu sibuk dengan rutinitas, kamu mungkin kehilangan fokus pada tujuan utama. Dengan berhenti, kamu bisa menyaring kembali prioritas dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil membawa kamu lebih dekat pada impianmu.
Jangan pernah merasa bersalah karena memilih untuk berhenti sejenak ini adalah bentuk cinta dan penghargaan kepada diri sendiri. Kamu tidak bisa terus memberi tanpa mengisi ulang energimu. Jadi jika kamu merasa lelah sama diri sendiri, anggaplah ini sebagai tanda bahwa kamu butuh waktu untuk memulihkan diri dan kembali dengan semangat baru. Ingatlah bahwa berhenti sejenak bukanlah akhir dari perjalanan melainkan bagian dari proses untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Kamu tidak perlu terburu-buru untuk kembali ke ritme yang sama karena yang terpenting adalah bagaimana kamu bisa melanjutkan dengan energi dan motivasi yang lebih kuat. Berhenti sejenak adalah investasi untuk masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan. Bagian ketiga, melihat kembali tujuan awalmu. Setiap perjalanan dimulai dengan sebuah tujuan yang jelas. Ketika kamu merasa lelah sama diri sendiri, mungkin sudah saatnya untuk kembali ke titik awal dan mengingat apa yang membuatmu memulai semuanya. Terkadang dalam perjalanan kita terlalu fokus pada langkah-langkah kecil hingga lupa mengapa kita melakukannya. Mengenali kembali tujuan awalmu adalah cara untuk menyegarkan pikiran dan menemukan makna baru dalam setiap usaha. Tujuan awal seringkali dipenuhi dengan antusiasme dan harapan besar. Kamu mungkin memulai sesuatu karena ingin membuktikan kemampuanmu mencapai impian atau membawa perubahan positif dalam hidup. Namun seiring waktu, antusiasme itu bisa memudar karena tekanan rutinitas atau tantangan yang datang silih berganti. Saat itulah penting untuk mengingat kembali alasan di balik semua ini agar semangatmu bisa kembali menyala. Cobalah untuk bertanya pada dirimu sendiri, apakah tujuan awalmu masih relevan dengan nilai-nilai yang kamu pegang teguh? Apakah hal yang kamu kejar dulu masih sesuai dengan visi hidupmu saat ini? Jika iya, maka rasa lelah yang kamu rasakan hanyalah bagian dari proses menuju pencapaian besar. Namun, jika tidak, mungkin inilah saatnya untuk menyesuaikan tujuanmu agar lebih selaras dengan siapa dirimu saat ini. Terkadang kita begitu terjebak dalam tuntutan eksternal sehingga lupa untuk mendengarkan suara hati kita sendiri. Tanyakan pada dirimu, apakah apa yang kamu lakukan saat ini benar-benar membuatmu bahagia, atau hanya sekadar menjalankan ekspektasi orang lain? Jawaban atas pertanyaan ini akan membantu kamu memahami apakah tujuan awalmu masih layak untuk diperjuangkan. Melihat kembali tujuan awalmu juga berarti mengenali kembali mimpi-mimpi yang mungkin sempat terlupakan dalam perjalanan panjang kita. Seringkali kehilangan jejak dari apa yang sebenarnya kita inginkan. Mengingat kembali mimpi-mimpi itu bisa menjadi penyemangat yang kuat untuk bangkit dari rasa lelah dan melanjutkan perjalanan dengan penuh keyakinan. Proses mengenali tujuan awal bukan hanya tentang memahami apa yang ingin dicapai, tetapi juga tentang mengenali alasan di baliknya. Kenapa tujuan itu penting bagi hidupmu? Apa dampak positif yang ingin kamu ciptakan melalui pencapaian tersebut? Memahami alasan yang lebih mendalam akan memberikan motivasi yang lebih kuat untuk terus maju. Jangan takut jika kamu menemukan bahwa tujuan awalmu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisimu saat ini. Perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Mungkin dulu kamu memiliki impian yang berbeda, namun pengalaman dan pembelajaran telah membawa kamu ke arah yang baru. Menyadari hal ini adalah langkah penting untuk menemukan tujuan baru yang lebih relevan. Mengenali tujuan awal juga bisa membantu kamu untuk lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Seringkali kita teralihkan oleh hal-hal kecil yang tidak memiliki dampak signifikan pada tujuan utama. Dengan kembali ke titik awal, kamu bisa menyaring kembali prioritas dan memastikan setiap langkah yang diambil membawa kamu lebih dekat pada impianmu. Ingatlah bahwa tujuan awalmu adalah fondasi yang membangun semangat dan energi dalam perjalanan ini. Meskipun jalannya penuh tantangan, fondasi itu tetap ada dan bisa kamu kembalikan kapan saja ketika kamu merasa kehilangan arah. Jadi jika kamu merasa lelah sama diri sendiri, cobalah untuk melihat kembali fondasi itu dan temukan kembali api semangat yang pernah ada. Terakhir, jangan lupa untuk bersyukur atas setiap langkah yang sudah kamu ambil dalam perjalanan ini. Setiap usaha yang kamu lakukan adalah bagian dari proses menuju tujuan awalmu. Syukuri setiap pencapaian kecil, karena hal-hal kecil inilah yang akhirnya membawa kamu lebih dekat pada impian besar yang kamu cita-citakan. Bagian keempat, memberi diri kesempatan untuk istirahat. Istirahat bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk investasi untuk masa depan yang lebih baik. Ketika tubuh dan pikiranmu mulai kelelahan, produktivitasmu
akan menurun drastis. Alih-alih memaksakan diri untuk terus bekerja, cobalah untuk memberi dirimu waktu untuk bernapas dan pulih. Istirahat adalah cara untuk memperbarui energi sehingga kamu bisa kembali dengan lebih kuat dan fokus. Banyak orang salah kaprah menganggap bahwa istirahat adalah kemunduran, padahal sebenarnya istirahat adalah bagian penting dari kesuksesan. Ketika kamu memberi dirimu waktu untuk beristirahat, kamu memberi ruang bagi pikiran untuk meregenerasi ide-ide baru dan solusi kreatif. Hal ini sangat penting terutama ketika kamu sedang menghadapi masalah yang tampaknya tidak ada jalan keluar. Istirahat juga membantu kamu untuk melihat situasi dengan lebih jernih. Ketika kamu terlalu lelah, pikiranmu cenderung kabur dan sulit untuk membuat keputusan yang tepat. Dengan beristirahat, kamu bisa membersihkan pikiran dan melihat gambaran besar dengan lebih jelas. Ini akan membantu kamu untuk mengambil langkah yang lebih bijak dan efektif. Ada banyak cara untuk memberi dirimu kesempatan beristirahat. Mulailah dengan hal-hal sederhana seperti tidur lebih awal, membaca buku favorit, mendengarkan musik yang menenangkan, atau sekadar berjalan-jalan di alam. Aktivitas-aktivitas ini bisa membantu kamu melepaskan beban mental dan memberikan ruang untuk relaksasi. Jangan merasa bersalah karena memilih untuk beristirahat. Ini adalah bentuk cinta dan penghargaan kepada diri sendiri. Kamu tidak bisa terus memberi tanpa mengisi ulang energimu. Jadi jika kamu merasa lelah sama diri sendiri, anggaplah ini sebagai tanda bahwa kamu butuh waktu untuk memulihkan diri dan kembali dengan semangat baru. Beristirahat juga membantu kamu untuk lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Ketika kamu terlalu sibuk dengan rutinitas, kamu mungkin kehilangan fokus pada tujuan utama. Dengan beristirahat, kamu bisa menyaring kembali prioritas dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil membawa kamu lebih dekat pada impianmu. Ketika kamu memberi dirimu waktu untuk beristirahat, kamu juga memberi kesempatan untuk merawat hubungan dengan diri sendiri. Terkadang kita begitu sibuk menjalani rutinitas hingga lupa untuk mendengarkan kebutuhan tubuh dan pikiran kita. Istirahat adalah momen untuk mendengarkan suara batinmu dan memahami apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Istirahat bukan berarti kamu harus berhenti sepenuhnya dari segala aktivitas. Kamu bisa memilih untuk melakukan hal-hal ringan yang tetap produktif namun tidak terlalu membebani, misalnya menulis jurnal, berolahraga ringan, atau belajar sesuatu yang baru dengan ritme yang lebih santai. Ingatlah bahwa istirahat adalah bagian dari proses tumbuh dan berkembang. Tanpa istirahat, kamu mungkin akan kehabisan energi dan kehilangan motivasi untuk melanjutkan perjalanan. Jadi jangan ragu untuk memberi dirimu waktu untuk beristirahat, karena ini adalah langkah penting menuju kesuksesan yang lebih besar. Terakhir, jangan lupa untuk menikmati proses istirahat ini. Nikmati setiap momen ketika kamu bisa melepaskan beban dan merawat diri sendiri. Ini adalah cara untuk menghargai perjalananmu dan memberikan penghargaan atas semua usaha yang sudah kamu lakukan. Jadi jika kamu merasa lelah sama diri sendiri, berikanlah dirimu kesempatan untuk istirahat dan kembalilah dengan energi baru yang lebih kuat. Bagian kelima, belajar dari proses yang sudah dijalani. Setiap langkah yang sudah kamu ambil dalam perjalanan hidup ini adalah bagian dari pembelajaran yang berharga. Tidak ada pengalaman yang sia-sia meskipun terkadang hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Apa yang tampak seperti kegagalan sebenarnya adalah pelajaran yang akan mempersiapkanmu untuk kesuksesan di masa depan. Jadi jika kamu merasa lelah sama diri sendiri, cobalah untuk melihat kembali proses yang sudah kamu jalani dan temukan hikmah di balik setiap momen. Proses belajar tidak selalu datang dari hal-hal yang menyenangkan. Kadang-kadang kita belajar lebih banyak dari kegagalan atau tantangan yang sulit daripada dari kesuksesan yang mudah diraih. Setiap kali kamu menghadapi hambatan, itu adalah kesempatan untuk menemukan cara baru untuk maju dan berkembang. Refleksikan apa yang bisa kamu petik dari pengalaman-pengalaman sulit tersebut, agar kamu bisa lebih tangguh di masa depan. Terkadang kita terlalu fokus pada hasil sehingga lupa bahwa proses adalah bagian yang paling penting dari perjalanan. Ketika kamu melihat kembali langkah-langkah yang sudah diambil, kamu akan menyadari bahwa setiap keputusan, tindakan, dan usaha telah membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Ini adalah bukti bahwa kamu tidak pernah berjalan di tempat, meskipun terkadang rasanya begitu.
Belajar dari proses juga berarti mengenali pola pikir dan kebiasaan yang mungkin perlu diperbaiki. Mungkin ada keputusan yang seharusnya tidak diambil, atau cara kerja yang kurang efektif, namun ketimbang menyesali hal itu, jadikan sebagai bahan evaluasi untuk membuat perubahan yang lebih baik. Keberanian untuk mengakui kekurangan adalah langkah awal menuju pertumbuhan yang lebih besar. Jangan takut untuk mengakui bahwa ada hal-hal yang belum kamu kuasai. Setiap orang memiliki area yang perlu ditingkatkan, dan itulah yang membuat perjalanan hidup ini begitu menarik. Ketika kamu menyadari kelemahanmu, kamu bisa mulai mencari cara untuk memperbaikinya, entah itu melalui pembelajaran baru atau mengubah strategi yang sudah ada. Melihat kembali proses yang sudah kamu jalani juga membantu kamu untuk lebih bersyukur atas pencapaian-pencapaian kecil yang seringkali terabaikan. Terkadang kita begitu fokus pada tujuan besar, hingga lupa bahwa setiap langkah kecil adalah bagian penting dari perjalanan. Syukuri setiap usaha yang sudah kamu lakukan, karena hal-hal inilah yang akhirnya membawa kamu lebih dekat pada impianmu. Penting untuk diingat bahwa belajar dari proses bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang hubungan dengan orang lain. Pengalaman yang kamu dapatkan seringkali dipengaruhi oleh interaksi dengan orang-orang di sekitarmu. Pelajaran dari mereka bisa menjadi panduan berharga untuk menjalani perjalanan hidup dengan lebih bijaksana dan penuh empati. Ketika kamu belajar dari proses yang sudah dijalani, kamu juga memberi dirimu kesempatan untuk membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan. Setiap pengalaman baik maupun buruk adalah batu bata yang membentuk jalan menuju impianmu. Semakin banyak pengalaman yang kamu miliki, semakin kokoh fondasi yang kamu bangun untuk melangkah lebih jauh. Jangan pernah merasa bahwa kamu sudah gagal hanya karena belum mencapai tujuan utama. Perjalanan ini adalah rangkaian dari banyak fase, dan setiap fase memiliki arti dan makna tersendiri. Nikmati setiap fase tersebut, karena disitulah kamu menemukan kekuatan dan inspirasi untuk terus maju. Terakhir, ingatlah bahwa proses belajar tidak pernah berhenti. Bahkan ketika kamu merasa sudah mencapai banyak hal, selalu ada ruang untuk berkembang lebih baik lagi. Jadi jika kamu merasa lelah sama diri sendiri, anggaplah ini sebagai panggilan untuk belajar lebih dalam tentang dirimu dan dunia di sekitarmu. Ini adalah bagian dari perjalanan menuju versi dirimu yang lebih baik. Bagian keenam, membangun kembali hubungan dengan diri sendiri. Hubungan yang paling penting dalam hidup bukan hanya dengan orang lain, tetapi juga dengan diri sendiri. Ketika kamu merasa lelah sama diri sendiri, ini adalah tanda bahwa hubunganmu dengan dirimu sendiri mungkin perlu diperbaiki. Mulailah dengan mendengarkan suara hatimu dan menghargai setiap aspek dari dirimu tanpa penilaian yang keras. Seringkali kita begitu sibuk mencoba memenuhi ekspektasi orang lain hingga lupa untuk mendengarkan kebutuhan kita sendiri. Kita terlalu banyak mengkritik diri sendiri atas kesalahan-kesalahan kecil tanpa menyadari betapa banyak hal baik yang sudah kita capai. Cobalah untuk berdamai dengan dirimu sendiri dan lihatlah bahwa kamu adalah sahabat terbaik untuk dirimu. Membangun kembali hubungan dengan diri sendiri dimulai dengan rasa syukur. Syukuri setiap pencapaian kecil yang sudah kamu lakukan. Syukuri tubuhmu yang terus bekerja keras untukmu. Syukuri pikiranmu yang selalu berusaha mencari solusi. Syukuri hatimu yang masih memiliki harapan dan mimpi. Rasa syukur ini akan membantu kamu untuk lebih mencintai dirimu sendiri. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang benar-benar membuatmu bahagia. Tanpa disadari, kesibukan sehari-hari seringkali membuat kita melupakan kegiatan-kegiatan yang dulu kita nikmati. Kegiatan-kegiatan ini adalah cara untuk merawat hubungan dengan diri sendiri dan mengembalikan energi positif yang mungkin sudah mulai hilang. Berbicaralah kepada dirimu sendiri dengan penuh kasih sayang. Alih-alih terus-menerus mengkritik, coba ubah cara bicaramu menjadi lebih lembut dan mendukung. Ketika kamu membuat kesalahan, ingatkan dirimu bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Bicaralah seolah kamu sedang berbicara kepada sahabat terdekatmu. Jangan takut untuk mengekspresikan perasaanmu secara jujur. Terkadang kita menahan emosi demi menjaga hubungan dengan orang lain, tanpa menyadari bahwa hal itu justru membebani diri sendiri. Ekspresikan perasaanmu dengan cara yang sehat, entah itu melalui tulisan curhat kepada teman dekat atau sekadar merenung dalam diam. Hal ini akan membantu kamu untuk lebih terhubung dengan dirimu sendiri.
Membangun kembali hubungan dengan diri sendiri juga berarti menghargai batas-batas yang kamu miliki. Setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda, dan tidak apa-apa untuk mengatakan tidak ketika kamu merasa sudah terlalu lelah. Menghormati batas diri adalah bentuk cinta yang paling murni kepada diri sendiri. Cobalah untuk lebih sering merenung dan bertanya pada dirimu sendiri apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Apakah kamu butuh istirahat lebih banyak? Apakah kamu butuh dukungan dari orang lain? Atau mungkin kamu butuh waktu untuk mengeksplorasi hal-hal baru? Jawaban atas pertanyaan ini akan membantu kamu untuk lebih memahami dirimu sendiri. Ingatlah bahwa hubungan dengan diri sendiri adalah fondasi dari semua hubungan lainnya. Ketika kamu memiliki hubungan yang baik dengan dirimu, kamu akan lebih mudah menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Kamu juga akan lebih percaya diri dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang. Terakhir, jangan lupa untuk selalu bersikap baik kepada dirimu sendiri. Kebaikan yang kamu berikan kepada dirimu akan tercermin dalam cara kamu memandang dunia dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi jika kamu merasa lelah sama diri sendiri, anggaplah ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan dirimu dan membangun kembali semangat untuk melanjutkan perjalanan hidup. Bagian ketujuh, bangkit dengan energi baru. Bangkit dengan energi baru adalah langkah terakhir setelah kamu melewati proses refleksi dan pemulihan. Ketika kamu sudah siap untuk melanjutkan perjalanan, pastikan bahwa kamu melakukannya dengan perspektif yang lebih segar dan strategi yang lebih matang. Ini adalah saatnya untuk kembali dengan semangat yang lebih kuat dan fokus yang lebih jelas. Energi baru tidak datang begitu saja, tetapi dibangun dari upaya untuk memperbaiki diri dan memahami kebutuhanmu. Ketika kamu sudah memberi dirimu waktu untuk beristirahat, belajar dari pengalaman, dan membangun kembali hubungan dengan diri sendiri, kamu akan menemukan bahwa energi itu mulai muncul secara alami. Ini adalah tanda bahwa kamu siap untuk melangkah ke fase berikutnya. Bangkit dengan energi baru juga berarti kamu tidak perlu kembali ke ritme yang sama seperti sebelumnya. Mungkin dulu kamu terlalu memaksakan diri atau terjebak dalam rutinitas yang tidak sehat. Sekarang adalah kesempatan untuk menciptakan pola baru yang lebih seimbang dan sesuai dengan kondisimu saat ini. Jadikan pengalaman lelahmu sebagai pelajaran untuk lebih bijak dalam mengatur waktu dan energi. Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting dan abaikan yang tidak relevan. Dengan energi baru, kamu akan lebih mudah untuk menyaring prioritas dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil membawa kamu lebih dekat pada tujuan utama. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa usahamu tidak sia-sia dan setiap detik yang kamu habiskan memiliki makna. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru atau mengubah strategi yang sudah ada. Kadang-kadang cara lama tidak lagi efektif, dan kamu perlu pendekatan yang berbeda untuk mencapai tujuanmu. Dengan energi baru, kamu akan lebih berani untuk keluar dari zona nyaman dan mencari peluang yang lebih besar. Bangkit dengan energi baru juga berarti kamu lebih siap untuk menghadapi tantangan yang mungkin datang di masa depan. Kamu sudah belajar dari pengalaman masa lalu, dan sekarang kamu memiliki bekal yang lebih kuat untuk menghadapi apapun yang menghalangi jalanmu. Ini adalah saatnya untuk membuktikan bahwa kamu lebih tangguh dari sebelumnya. Ingatlah bahwa bangkit bukan berarti kamu harus sempurna. Kamu tetap manusia yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, dengan energi baru, kamu akan lebih mampu menerima kekuranganmu dan terus berusaha menjadi versi dirimu yang lebih baik. Ini adalah perjalanan yang tidak pernah berhenti. Nikmati setiap langkah dalam perjalanan ini, karena setiap langkah adalah bagian dari transformasi dirimu. Jangan terburu-buru untuk mencapai tujuan akhir, karena yang terpenting adalah bagaimana kamu menjalani prosesnya dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Ini adalah cara untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna. Jangan lupa untuk terus bersyukur atas setiap pencapaian kecil yang kamu raih. Syukuri setiap kemajuan yang kamu buat, karena hal-hal inilah yang akhirnya membawa kamu lebih dekat pada impianmu. Bersyukur akan membantu kamu untuk tetap termotivasi dan menjaga semangatmu tetap menyala. Terakhir, ingatlah bahwa bangkit dengan energi baru adalah bukti bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengatasi segala rintangan yang datang dalam hidupmu. Kamu telah melewati fase lelah dan berhasil menemukan kembali semangat untuk melanjutkan perjalanan. Ini adalah bukti bahwa kamu adalah pribadi yang tangguh dan pantas untuk meraih semua impian yang kamu cita-citakan.